Warahmatullahi wabarakatuh. Niki ibu-ibu kayaknya kurang semangat. Atau mungkin baru makan snack ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Nah, ini baru ini satu gedung isinya 2000 ya, Bu Nur Azizah ya ini ya. Nah, 500 yang kelihatan, 1500 tidak kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Purworejo, ini sahabat saya Mbak Nur Azizah, meskipun sudah Aisyah tapi saya tetap manggilnya Mbak ya. Yang beserta jajaran, kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, alhamdulillah lengkap ya Pak ya. Apa ini bapak-bapak PDM 13? Karena bajunya kok sama. Yang saya hormati juga ada dari anggota DPRD dari PKB. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita bersaudara karena bumi matahari, ya kan? Yang saya hormati juga dari Kesbangpol, dari Nasdem. Oh, alhamdulillah, Ibu dari Nasdem, sahabat saya itu Bu Reri, Ibu Lestari Murjijat, yang di DPR RI. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting juga, pimpinan ranting. Oh, yang saya hormati juga Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ibu, terima kasih lah. Soalnya kalau pakai seragam itu ya malah ini ya Bu, bisa membumi dan bersama-sama dengan peserta yang lain. Dan tentu saja para peserta yang alhamdulillah hadir semuanya. Ini kayaknya Mbak Nur Azizah ada yang jam 6 udah berangkat kayaknya. Terutama yang daerah pegunungan-pegunungan Sami, saya jam 6:30 lebih tadi dari Jogja. Yang pertama, alhamdulillah akhirnya saya sampai di sini. Ini ada yang mungkin pinjam yang ini ya. Akhirnya saya sampai di sini, Ibu Bapak sekalian. Jadi 9 tahun yang lalu saya ngisi di UM Purworejo, Bu. 9 tahun yang lalu. Ketika saya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Saat itu dengan Bang Daniel ya, yang sekarang Wakil Menteri. Ya, kami sama-sama berkantor di Jakarta, cuma beda jalan. Kalau Bang Daniel kantornya di Jalan Tamrin, kalau saya di KPAI Pusat itu di Menteng. Ya, tapi alhamdulillah kami masih bisa bertemu. Kemudian yang saya syukuri hari ini adalah saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu hebat, ibu-ibu dari Aisyah, mau daerah, cabang, ranting, semuanya hadir. Ini alhamdulillah, dan bapak-bapak juga full support ini, luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Walaupun biasanya kalau hari Ahad kan ngisi pengajian ya Pak. Nah, betul ngisi pengajian biasanya kerja bakti warga. Jadi ibu bapak mungkin saya jalan saja ya, karena tidak terbiasa duduk lama. Nanti berapa menit Bu? 30 menit. Saya lebih banyak jalan saja, dan mohon maaf saya tidak pakai seragam karena seragamnya mau saya pakai nanti malam ke Bandung. Milad Muhammadiyah kan di Bandung ya besok. Jadi habis dari Purworejo nanti malam kami berangkat ke Bandung. Kok alhamdulillah ini tadi bisa lebih awal, jadi nanti saya bisa istirahat sebentar sebelum berangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin bertanya, berapa usia Aisyah hari ini? Coba dihitung. Kalau Muhammadiyah kan terlahir 1912, berarti 100
13. Insya Allah. Okay. Kalau Aisyah, iya 108. Lahir tahun 1917. Wah, pinter-pinter Mbak Nur Azizah. Purworejo. Alhamdulillah. Usia 108. Ibu coba cari organisasi di Indonesia atau di dunia, organisasi perempuan Islam di dunia yang sudah berusia 1 abad. Selain Aisyah apa? Silahkan. Kalau muslimah tahun pinter ya Pak? Wah, boten apa. Nih, coba dicari Bu. Nggak ada. Tidak ada. Jadi hanya Aisyah yang berusia 1 abad lebih. Dan nah ini kemarin saya baru saja hari Senin Selasa kemarin menghadiri forum World Peace Forum. Itu forumnya Pak Din ya, yang mengundang seluruh tokoh agama dunia, tokoh Islam untuk membicarakan Islam wasatiyah. Nah, salah satu tokoh yang terkenal adalah Profesor Nahla. Itu tangan kanannya Syekh Al-Azhar. Nah, Prof Nahla itu sudah 3 kali ke Indonesia. Dan beliau menyampaikan 3 kali ke Indonesia, 2 kali ke Jogja, ke Aisyah. Nah, beliau menyampaikan begini, saya itu ingin ada organisasi di mana isinya adalah orang-orang Islam, perempuan Islam dari seluruh dunia. Kenapa, Prof? Saya tanya, kenapa Prof harus organisasi? Ya karena di Mesir itu tidak terbiasa bermuasasah atau mungkin berkelompok, berorganisasi. Rata-rata mereka sendiri-sendiri, ulama-ulama ini sendiri tidak ada organisasinya. Nah, kemudian saya tanya, apakah Profesor Nahla siap? Saya ngomongnya dengan bahasa Inggris nih. Kalau bahasa Arab saya tidak bisa. Cuma bisanya naam dan la saja. Nah, terus kemudian Prof Nahla bilang, saya belajar dari Indonesia. Ternyata Indonesia ini negara yang memiliki semua diorganisir dengan baik. Semua ada organisasinya. Dan itu yang tidak didapatkan, tidak saya temukan di Mesir. Nah, tapi kalau ada organisasinya nanti ada konsekuensinya, tidak apa-apa, saya belajar dari Indonesia. Jadi secara khusus Prof Nahla ini kagum dengan Aisyah yang sudah berusia 100 tahun dan sudah memiliki berapa perguruan tinggi Bu? 10 perguruan tinggi, 5 universitas. 5 universitas, totalnya dari 10 perguruan tinggi, 5 universitas. Kemudian memiliki berapa TKA Bu? 20.000 TKA. Terus memiliki berapa klinik, rumah sakit? Wah, niki. Nggih. Padahal kalau buka Google selesai loh Bu. Tapi ibu-ibu kadosnya sering lebih banyak bukanya YouTube Pak. Kali TikTok, ya mboten. Sama nek ibu-ibu ini kadosnya tasnya ngagem Facebook. Ya Bu ya. Masih pakai Facebook ya? Nah, jadi Aisyah itu memiliki 10 perguruan tinggi, 5 diantaranya sudah universitas, okay. Kemudian memiliki 20.000 TKA di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Di luar negeri di Mesir ada, di Taiwan ada, di Hong Kong ada TKA, di Malaysia juga ada. Terus memiliki 150 klinik dan rumah sakit. Aisyah loh, beda kali Muhammadiyah, Muhammadiyah piyambak, Aisyah piyambak. Kemudian memiliki 100 panti asuhan Aisyah. Makanya panti asuhan Muhammadiyah benten melih. Jadi kalau di total-total banyak. Ya, alhamdulillah ibu-ibu harusnya bersyukur kita semua berada di Aisyah. Nah, kenapa ini mau saya sampaikan terlebih dahulu biar ibu-ibu ada rasa bangga memiliki Aisyah, gitu, memiliki Aisyah bermuhammadiyah. Karena nyusewu Pak, ingkang gerakkan ranting niku sinten Pak?
Ranting Muhammadiyah yang geraknya sinten Pak? Kebanyakan ibu-ibu toh Pak? Nggih. Nek pengajian Muhammadiyah paling kata jamaah ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu. Pun itu sudah seringnya begitu. Ada satu ranting yang hampir mati, ranting Muhammadiyah. Akhirnya ibu-ibu men-take over, membuat pengajian kali arisan. Rantingnya hidup malih lho Pak. Nah, ini jadi di Muhammadiyah sudah terbiasa ibu dan bapak ini seiring sejalan. Nah, hari ini mungkin kalau materi nanti saged dibagi ya Mbak, tapi saya hanya akan sedikit cerita pengalaman saya secara pribadi. Ibu-ibu, saya mau tanya yang di sini pernah jadi petugas apa PPKS? Petugas pemilihan suara? KPPS, yang pernah menjadi KPPS angkat tangan Bu? Oh banyak, belum terlalu banyak. Yang pernah menjadi apa itu pernah menjadi kepala desa enten mboten? Bapak. Kades mboten enten? Dereng enten, dereng nggih. Ingkang nate dados Ibu RT. RT nggih. Tapi nyuwun pangapunten, itu ibu karena suaminya yang jadi RT. Oh, jadi RT-nya ibu. Oh nggih, wah. Pernah jadi RT? Ibu berdiri, Bu. Tahun pinten? Tahun 2005. 2005. Berapa tahun? 2 dekade. Dipilih lho niku. Dipilih. Waktu itu saya di Jambi. Oh, saya kira di Purworejo. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi di sana lebih itu susah. Lebih susah karena ada suku anak dalam juga kan. Ya, dan pada waktu itu kan ada cerita pada waktu itu kan habis COVID. PKI, jadi orang-orang itu ketakutan. Oh, nggih. Berkumpul-kumpul itu susah sekali. Baik itu di PKK maupun di pertemuan apapun. Nggih, matur nuwun Bu ya, tepuk tangan. Bu sinten asmane? Roliatun. Bu Roliatun. Asli mriki Bu? Kemiri, dari PCA Kemiri. Oh, nggih, matur nuwun, tepuk tangan Bu. Ibu, siapa lagi tadi yang pernah jadi RT? Di mana? Suaminya. Ibu dipilih di Purworejo. Merauke. Loh, yang Merauke tantangannya besar loh Bu, sama KKB loh. Ayo Bu, monggo Bu berdiri Bu. Siapa namanya Bu? Ibunya Toh? Argo. Oh, Kali Gesing, nggih. Berapa lama jadi RT? cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun, tapi kan penduduknya Ibu kan masyarakat Merauke. Asli Merauke. Dulu di sini cuma ke sana transit bersuami terus suaminya meninggal. Oh, nggih. Berhadapan dengan KKP enggak, Bu? Enggak, kalau Merauke udah agak kota ya. Nggih, matur nuwun. Satu lagi yang pernah menjadi RT di Purworejo. Di sini enggak ada. Oh, pojok ya, udah sambil saya jalan-jalan ya. Berdiri Bu. Ya, berdiri. Purworejo betul loh Bu. Dalam? Di Balitono. Oh nggih, asmane sinten Bu? Ibu Lina. Ibu Lina. Jadi RT di mana? Ketua RT di mana? Balitono. Hah? Di Balitono. Hah? Balitono. Desa. Berapa tahun? 2 dekade. 8 tahun. 8 tahun. 3 tahun sama 5 tahun. Sampai sekarang masih. Oh, sampai sekarang. Ibu pernah diprotes warganya enggak? Pernah. Di demo warga? Belum arti demo, tapi diprotes. Terus kalau yang protes bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu. Terus ibu menghadapinya gimana? Saya musyawarahkan sama warga. Ibu Musyawarahkan lagi sama warga. Ibu dipilih kan? Dipilih. Suaminya? Suaminya nggak mau. Malah nggak kepilih? Nggak mau. Oh nggak mau.
Tapi suaminya mendukung tuh, Bu? Karena kalau RT itu 24 jam. Kalau ada 25 jam aja milih 25 jam. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Bu siapa tadi? Kulina. Bu Lina. Bu, Ibu dari PCA mana ini? Saya dari RSU Asia. Oh, RS Aisyah. Oh, hebat-hebat. Ya, tepuk tangan Ibu Lina. Ada lagi, Bu? Nggak ada. Iki 500 orang kok cuma satu yang pernah jadi RT ya? Ada dari Jambi sama Merauke. Berarti memang orang-orang Purworejo ini hebat-hebat loh, Pak. Ini, Pak. Nggih. Satu lagi yang pernah jadi camat enten boten? Boten. Camat boten. RW dukuh lo, bukan dukun lo. Kalau dukun, ya Allah, kesana lagi, oke. Bu, dukuh di mana, Bu? Di Merauke? Kadus ada? Oh, kadus, nggih, ya Allah, nggih. Ayo, Bu, sini. Oh, saya udah berapa ribu langkah ini muter. Kadus di mana, Bu? Kadus di Desa Harjo Binangun. Harjo Binangun. Sekarang masih? Masih. Ibu-ibu siapa namanya? Heni. Ibu Heni. Berarti Ibu dipilih? Ujian. Oh, ujian nggih. Oh, kalau kadus tes nggih. Oh, alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun? Dari tahun 2011 sampai sekarang. 14 tahun. Sampai pensiun ya? Iya. Sampai 60. Iya. Wah, hebat-hebat. Ya, tepuk tangan. Bu siapa tadi, Bu? Bu Heni. Bu Heni, ya alhamdulillah. Gerabak, PCA Gerabak. Nah, ini kalau Bu Heni sudah woro-woro, ayo mangkat acara Aisyah semua ya, Bu ya. Kan takut. Selamat bertugas ya, Bu ya. Pernah di demo warga? Pernah. Iya. Terus Ibu menghadapinya gimana? Ayo pakai mikrofon lagi, Bu. Saya selesai ujian langsung di demo. Warga saya sendiri ke tempat ke rumah kepala desa. Kenapa, Bu? Karena saya seorang Perempuan. wanita, terus suami saya tunanetra. Oh. Katanya bisa apa? Ya Allah. Kalau suami kita bisa apa? Terima kasih. Bentar, Bu. Cara Ibu meyakinkan warga sampai sekarang, ya kan? Terus secara diri sendiri itu kan juga mungkin ada rasa kekhawatiran atau apa, gimana, Bu? Biar ibu-ibu yang lain. Saya ya berusaha untuk merangkul, meminta maaf kepada warga. Terus saya membuktikan bahwa saya mampu. Oh, hebat-hebat. Ibu-ibu kan mriki lak nggih dukung toh? Ya. Nggih, matur nuwun. Bu, nggak nyalon jadi kepala desa. Ya, terakhir yang pernah nyalek, Bu. Ibu-ibu yang pernah nyalek ada nggak? Yang anggota DPRD? Enten mboten iki? Hah? Yang jadi anggota DPRD ada, Bu? Atau yang pernah nyalek? Yang pernah nyalek di sini? Nggak ada. Lah terus ibu-ibu milih sinten? Nggak ada yang pernah nyalek sama sekali. Oh, itu Ibu. Nate nyalek. Bu, amit nggih, amit jaru. Nyaleknya di Purworejo. Oh enggak, Bu? Ibu dari mana? Saya dari Kemiri. Oh, PCA atau? Enggak, saya dari Partai Umat. Oh, ayo partai ya jelas ya. Saya kira yang anggota Aisyah. Ibu anggota Aisyah enggak? Oh, nggih. Nggih. Terima kasih, Bu ya. Ya anggota Aisyah nih enggak ada yang nyalek. Enggak ada. Ya, Bu, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Nggih. Niki PR Mbak Nur Azizah agak banyak kayaknya. Karena Purworejo ini potensinya besar. Satu, dekat dengan Jogja, lebih dekat dengan Jogja daripada
Semarang ya. Terus yang kedua, potensi orang-orang Purworejo hebat. Buktinya tadi di mana orang Purworejo datang itu bisa menjadi orang yang diandalkan. Nggih. Jambi, Merauke, dimanapun, bahkan teman-teman saya di Jakarta juga banyak yang dari Purworejo. Nggih, karena mungkin suka ini ya, Pak. Napa istilahnya? Bermigrasi, merantau, nggih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mungkin hanya akan menyampaikan garis besar tentang peran politik dan Aisyah itu sejauh mana. Saya akan gabungkan dengan cerita, ya, sejarah. Kemudian yang kedua dengan kondisi hari ini, dan yang ketiga apa yang bisa ibu-ibu lakukan. Yang pertama, memang dulu Nyai Ahmad Dahlan ini juga berpolitik, Bu. Oh, mungkin ada pertanyaan begitu ya. Iya, Nyai Ahmad Dahlan berpolitik. Salah satunya ketika Nyai Ahmad Dahlan merestui Jenderal Sudirman untuk berjuang. Jenderal Sudirman pernah datang. Jenderal Sudirman kan tetangga Purworejo nih, Pak. Purwokerto nggih. Jenderal Sudirman pernah datang menemui Nyai Ahmad Dahlan di tahun 1942. 42 atau 40-an, meminta restu dari Nyai Ahmad Dahlan. Nyai, saya mau berjuang dengan rakyat. Padahal saat itu Jenderal Sudirman guru ten pundi, ibu-ibu, kersa mboten? Guru SMP Muhammadiyah Purwokerto, SMP. Nggih. Jenderal Sudirman adalah guru di SMP Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kemudian ketika berkunjung sowan ke Nyai Ahmad Dahlan direstui, dan saat itu Nyai Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa kita harus merebut kemerdekaan. Nah, politiknya di mana? Politiknya adalah Nyai Ahmad Dahlan berpikir kita tidak bisa berjuang sendirian. Dan kader-kader ini mau laki-laki perempuan silahkan selagi mereka mampu dan bisa, ya kan? Mampu dan bisa untuk mengambil kemerdekaan. Nah, yang kedua, yang dulu ya sebelum kemerdekaan, tanggal 22 Desember 1928, Nyai Ahmad Dahlan mengutus 2 orang muridnya untuk mendirikan kongres, untuk menjadi salah satu yang membentuk dan menyelenggarakan kongres perempuan, kongres wanita gitu, Siapa itu? Siti Munjiah dan Siti Hayyinah. Kenapa? Karena Aisyah, ya, Nyai Ahmad Dahlan saat itu berpikir ini harus ada anak-anak muda dari Aisyah yang menyuarakan tentang derajat perempuan. Dan di situ disampaikan, ya, di pidato Kongres Wanita pertama tahun 1928 tanggal 22 Desember, Aisyah menyampaikan tentang derajat perempuan. Dan masih banyak lagi. Di situ kemudian kita bisa mengambil bahwa Aisyah sudah melakukan upaya politik sejak sebelum kemerdekaan. Nah, di sini tertulis, ya, karena Aisyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan di dalam tulisan Pokok Pikiran abad kedua, ya, yang utama adalah bagaimana berdirinya Din al-Hadharah atau negara berkemajuan. Dan di situ kemudian Aisyah terlibat. Mungkin sama dengan Muslimat juga ya Pak, dan beberapa organisasi perempuan lainnya. Lanjut. Nah, saya membayangkan bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik itu negara yang selalu melibatkan semua unsurnya. Mungkin bapak-bapak di sini kalau ada hadis yang menyatakan bahwa robohnya negara, tiang negara karena perempuan, tetapi kita perlu ingat juga bahwa di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, dan itu menjadi salah satu semangatnya Aisyah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah amal solehnya. Nah, di sini cara perempuan mempercepat
kemajuan bangsa, ya banyak sekali ibu-ibu bisa lihat. Dan terakhir adalah akses dan kesempatan dalam politik. Lanjut saja, Mbak. Nah, partisipasi perempuan dalam politik mungkin lebih banyak, tapi ini saya coba untuk mengelompokkan, Bu, ya. Nah, tadi kenapa saya tanya, ada nggak yang pernah menjadi caleg? Ada nggak yang pernah menjadi anggota DPRD? Karena jumlah perempuan di DPR RI itu juga masih kecil, ya. Legislatif itu di DPR, Ibu, DPR atau DPRD. Kemudian eksekutif itu banyak. Misalnya ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi bupati, ada yang jadi tadi camat mungkin, ada yang jadi kepala desa dan lain sebagainya, ya. Itu eksekutif karena pemerintah. Kemudian yudikatif ini ada mungkin yang menjadi kepala pengadilan agama atau menjadi hakim. Kalau di pimpinan pusat ada kepala pengadilan agama Kabupaten Sleman, itu anggota Biro Organisasi Pimpinan Pusat Aisyah, Bu Yuniati Fauzah, ya. Nah, kemudian organisasi itu ya mungkin di sini ada yang masuk di dalam kelompok organisasi BMOIWI, BKOW dan lain sebagainya, dan pejabat publik. Nah, saya akan bercerita pengalaman saya menjadi bagian dari eksekutif. Ibu Bapak, saya diamanahi Muhammadiyah untuk maju menjadi anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat. Itu ketika di akhir periode saya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, Pak. Nah, prosesnya panjang sampai pada fit and proper test di DPR. Ini pertama kali pengalaman saya dan tidak mudah. Saya sebagai orang daerah yang di Jogja harus pindah di Jakarta, kemudian di sana mengalami perubahan yang cukup tajam, termasuk ketika saya berhadapan-hadapan dengan calon yang juga akan bertarung menjadi komisioner. Dari 250 akhirnya cuma dipilih 9 orang. Dan alhamdulillah saya lolos di fit and proper test, kemudian diberikan amanah sampai sekarang. Apakah sudah cukup sampai di sini? Tidak. 9 komisioner itu macam-macam pepak, Pak. Pepak. Ya, dari Nahdlatul Ulama ada, dari Muhammadiyah ada, pendeta juga ada, nasionalis GMNI juga ada. Apakah kami biasa-biasa saja? Enggak. Itu fluktuatif, banyak banget persoalannya, sampai kemudian saya yang sebagai orang Jogja, jangan mengira orang Jogja mungkin lembah manah ya, Bu. Apa namanya lembah manah itu? Lemah lembut bisa oh nggak bisa. Kalau di depan ibu-ibu di Jogja, saya ya sudah lepas baju pejabat negaranya. Tapi begitu di Jakarta, mungkin taring saya keluar semua, Bu. Karena memang kita harus tegas, kita harus memposisikan kita di mana. Jangan sampai kita diperalat. Apalagi mohon maaf kalau di KPA, ibu-ibu melihat nggak, mengikuti nggak sekarang kasus bom misalnya, iya kan? Berarti belum melihat saya di TV ya? Ya, kasus bom, terus bullying dan lain sebagainya, sudah banyak, Bu, sebenarnya. Itu tidak mudah, ya. Kenapa? Karena mungkin juga ada titipan-titipan dan lain sebagainya. Maka kadang saya berpikir, kalau sudah Muhammadiyah dan Aisyah, dimanapun kita berada itu bajunya harus selalu ada di pundak kita, gitu. Tidak mudah, Bu. Apalagi mohon maaf di Jakarta yang namanya korupsi, yang namanya istilahnya godaan yang lain banyak sekali. Saya mohon doanya ya, Bu, ya. Semoga bisa selesai sampai akhir. Amin. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan adalah ibu-ibu tidak ada sekarang hambatan untuk aktif di sini, untuk berkiprah di sini, dimanapun. Cuma kadang persoalan itu muncul dari diri kita sendiri. Opo aku wangun, opo aku iso, opo aku layak, ya kan? Padahal ibu-ibu ini luar biasa. Bisa, pasti bisa. Wong yang nggak ikut organisasi saja bisa, apalagi yang
ikut berorganisasi. Lanjut. Ya, ini kemarin ya, survei pengalaman hidup perempuan calon legislatif kita ya sudah 30% ya Bu ya. Alhamdulillah sudah 30% ya. Kemudian, nah ini untuk pilkada di Jawa Tengah, ini saya nyatatnya di Jawa Tengah karena di sini di Jawa Tengah. Ini 17,5% calon perempuan dalam pilkada dengan 20 perempuan berhasil menang. Jadi ada 8 bupati perempuan dan 7 wakil bupati, 1 wali kota dan 4 wakil wali kota isinya perempuan. Tapi kalau di Jawa Tengah ya kecil ini, kecil banget. Karena jumlah penduduk Jawa Tengah itu kan hampir sepertiga Indonesia. Kok sepertiga? Ya banyak ya Bu ya, banyak. Setelah Jawa Barat itu Jawa Tengah, baru Jawa Timur. Nih Bu, oke, lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan 7 karakter perempuan berkemajuan hasil Muktamar Aisyah di Surakarta. Ini yang ibu-ibu harus ingat. Apa saja karakternya? 1, iman dan takwa. 2, taat beribadah. 3, akhlakul karimah, berpikir tajdid, bersikap wasatiyah, amalia sholihah, dan sikap inklusif. Kalau politik di mana? Politik ini ada di amalia sholihah. Ingat Bu, politik itu juga ibadah. Selagi kita bisa menjalankan untuk kemaslahatan umat, politik itu bisa ibadah. Karena membantu banyak orang ya Bu ya. Ini ibu-ibu yang ada di politik. Membantu banyak orang itu juga ibadah. Kemudian sikap inklusif. Ya, sikap inklusif itu di mana? Tadi Ibu yang jadi kadus ya. Bu Heni kadus ya. Itu coba bagaimana beliau bisa menceritakan untuk memperkuat dirinya dengan kondisi keluarganya demikian, masih bisa membantu banyak penduduk ya atau warganya. Itu kan nggak mudah Bu. Dan mohon maaf masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa kalau perempuan menjadi pemimpin itu tidak layak. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan. Lanjut. Nah, ini ada 10 komitmen perempuan berkemajuan hasil Muktamar Aisyah kemarin. Dan salah satu hal yang harus saya sampaikan di poin ke-7 ya ibu-ibu tentang partisipasi publik. Jadi Aisyah itu sudah menyampaikan dalam Muktamar kemarin bahwa ayo warga Aisyah, anggota Aisyah ini harus bisa berpartisipasi dalam ruang publik dimanapun saja. Ya ingat zaman dulu saja Kiai Ahmad Dahlan itu sudah menyampaikan jangan sampai persoalan dapur, kasur, sumur itu menghambatmu untuk beraktivitas. Itu zaman dulu tahun 1912. Masa sekarang setelah 1 abad masih sama? Ya kan? Tapi dengan cara yang lebih baik. Kita di rumah juga tetap bisa beraktivitas loh Bu. Karena ada handphone ya, ada handphone, TikTok dan lain sebagainya. Ya langsung, maaf. Yang ke-9 adalah peran kebangsaan. Muhammadiyah itu ada menyampaikan 4 hal yang terkait dengan kader. Selamat datang Pak. Yang pertama adalah kader persyarikatan. Yang kedua adalah kader umat. Yang ketiga adalah kader bangsa dan yang keempat adalah kader kemanusiaan universal. Jadi istilah kader di Muhammadiyah itu ada 4 ya. Tadi yang pertama kader apa Bu? Selamat datang Pak. Nih monggo. Siapa? Yang pertama kader apa? Kader persyarikatan. Yang kedua kader umat. Yang ketiga kader bangsa. Yang keempat kader kemanusiaan universal. Gitu. Nah, jadi 4 kader ini, kualifikasi kader ini yang dipakai Muhammadiyah hingga hari ini. Peran kebangsaan adalah kader bangsa, di mana perempuan, laki-laki dan warga Muhammadiyah yang berkiprah di luar persyarikatan Muhammadiyah itu termasuk kader bangsa. Nah, kami pernah saat itu dikumpulkan oleh Pak Haidar tahun 2023 di kantor Muhammadiyah Menteng. Setelah dikumpulkan berapa ini kader
kader diaspora kader Muhammadiyah di kementerian dan lembaga pemerintah. Ternyata banyak Bu. Tapi Pak Purbaya nggak masuk ya, karena belum. Tapi banyak, bahkan ada yang di Deputi, di Kemenkyu juga ada, banyak sekali. Dan mereka semuanya beririsan dan aktif di Muhammadiyah. Saya bangga saat itu. Oh, ternyata banyak. Duta besar Muhammadiyah juga banyak. Ya, jadi ibu-ibu ini harus bangga sekali dengan Muhammadiyah dan Aisyah karena banyak. Tetapi lebih bangga lagi kalau ibu yang aktif juga. Ya, dimanapun. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk peran politik Aisyah. Ini tadi malam saya coba otak-atik peran politik Aisyah itu dalam bentuk apa saja. Satu, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan berkaitan dengan apa? Kebijakan pemerintah harus berpihak pada perempuan dan juga pada kelompok rentan. Gitu. Kalau Aisyah itu kelompok rentan yang diuri-uri itu banyak. Selain perempuan juga anak, terus lansia, gitu, terus disabilitas. Itu peran kelompok rentan yang dilindungi lah istilahnya dan menjadi sasaran dari Aisyah. Advokasi kebijakan contohnya apa? Nah, undang-undang, bagaimana undang-undang itu harus berpihak pada perempuan. Contohnya yang Muhammadiyah dan Aisyah advokasi itu adalah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada undang-undang, setelah ini selesai kok. Ya. Terus undang-undang tentang pengasuhan, ya toh. Terus undang-undang banyak, Omnibus Law juga termasuk di situ, ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan partisipasi perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan itu tadi saya tanya juga berapa yang terlibat di dalam pemilihan umum, ya, itu juga penting. Kemudian mendukung calon yang berpihak pada perempuan. Kalau ada perempuan yang baik, didukung Bu, ya, didukung. Tapi kalaupun tidak ada calon perempuan, ya pilihlah calon yang berpihak pada perempuan. Jangan mengkambing hitamkan perempuan dan menjadikan perempuan itu sasaran. Kemudian mendorong isu perempuan dalam kampanye, membentuk pemilih cerdas dan pengembangan kader politik perempuan. Ya, jadi ibu-ibu kalau berbicara politik tidak boleh takut, ya kan? Dan ayo kita berusaha untuk membantu dan melengkapi lembaga-lembaga negara ini yang harus diisi oleh perempuan. Nah, terakhir, coba Bu, set. Nah, ini tulisannya Siti Walidah menyampaikan bahwa jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, karena itu adalah bagian dari iman kita. Nah, sebelum saya tutup, Ibu, Bapak, mungkin nanti saya sebenarnya akan cerita banyak tentang kondisi perempuan dan anak ya, tetapi karena mungkin waktu, silahkan nanti jika akan bertanya. Yang jelas kalau di dalam forum ini kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia selalu menggandeng Aisyah, ya, terus Nasihatul Aisyah dan ortom-ortom serta Muhammadiyah dalam memperjuangkan isu-isu untuk anak, pelindungan anak. Ya, kalau kemarin mohon maaf agak rame, ada tokoh agama yang mencium anak, ya kan? Kemudian ada ledakan bom dan masih banyak lagi, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya, itu kan banyak sekali yang hari-hari ini menimpa anak-anak di Indonesia. Saya hanya berpesan, Ibu Bapak sekalian, kalau bukan kita yang melindungi anak, lantas siapa? Dan yang kedua, untuk menyelesaikan kasus anak itu butuh satu kampung. Nggak bisa kalau hanya sendirian. Jadi Ibu, Bapak, mari kita lindungi anak-anak kita. Kalau ada anak kita yang membutuhkan pertolongan dibantu. Kalau Ibu tidak bisa, tolong memberitahu yang lain. Jangan sampai terlambat. Karena anak-anak kita adalah pemimpin masa depan selanjutnya. Pemimpin negara kita selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya.
sangat menarik ya, tapi memang waktunya sangat terbatas, mohon maaf sekali. Setuju sekali dengan pernyataan Ibu bahwa salah satu cara untuk mempercepat kemajuan bangsa ini adalah keterlibatan perempuan dalam bidang politik ya. Entah itu dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Juga tadi juga disampaikan bahwasanya kasus-kasus yang berkaitan dengan anak saat ini sangat merajalela, di Pulau itu juga sangat tinggi sebenarnya kasusnya. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, kami buka sesi tanya jawab untuk Ibu Dia. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya berkesempatan untuk satu orang penanya saja. Baik, silakan. Oh ya, sudah ada yang melanjutkan nanti. Mohon mereka bisa dibantu. Atau maju mungkin. Oh ya, Ibu bisa maju ke depan saja, tidak tahu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, saya Dewi dari PJ Tahanan. Ibu Dia yang kami hormati, langsung saja saya pertanyakan terkait dengan anak yang baru saja 11 Agustus yang belum sempat dikaitkan tentang anak tadi. Undang-undang perlindungan anak itu memang berpihak sekali bagaimana perlindungan anak. Namun belakangan ini banyak kasus yang terjadi antara perlindungan dan kemudian justru malah satu tindakan proteksi yang kalau saya pikir itu adalah penistaan. Contohnya kasus di SMK Satu Sumatera. Ketika anak berlaku Oh ya, Cimarga. yang berlaku indisipliner, kemudian ditegur, dan itu sudah berkali-kali melakukan sebuah tindakan menyimpang, ada sebuah teguran, hasil justru malah kepala sekolahnya yang dipermasalahkan. Nah, bagaimana undang-undang perlindungan anak ini bisa bergantian dengan undang-undang perlindungan guru dan dosen? Itu yang kami ingin tahu, sejauh mana antara undang-undang perlindungan anak dan juga perlindungan guru dan dosen itu bisa untuk sinkron, sehingga ketika ada saya pikir di dunia pendidikan itu tidak mungkin kita para pendidik akan menegur anak, akan memberikan satu tindakan itu di luar kapasitas. Sehingga kenapa mesti kita banyak contoh kasus sudah banyak sekali yang mendengar dalam guru terkait dengan perlindungan anak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dari PCA Benar. Silakan Ibu Dia. Ada lagi mungkin? Oh, cukup satu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau ibu semua pernah mengikuti kasus yang SMA 1 Cimarga ya, yang gurunya menampar anak muridnya karena dia merokok ya. Nah, itu bukan kasus pertama. Tetapi begini Bu, selama ini sebenarnya kami, karena KPAI ini kan menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam kasus ini pun juga kami menyampaikan, bahkan termasuk KPAI yang meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk tidak memberhentikan ibunya loh Bu. Bukan saya yang turun saat itu, tetapi teman saya, komisioner yang lain yang turun ya. Itu juga sudah disampaikan, dan bahkan gurunya kan sekarang aktif lagi, sudah aktif lagi. Nah, persoalannya begini, mungkin nah ini yang pernah saya dalami, pernah saya tangani. Selagi itu bukan pembunuhan, ya, selagi bukan pembunuhan. Yang kedua, bukan membuat anak ini sampai kronis, karena pernah Bu, kami menangani kasus di mana guru memukul anak sampai gagar otak, itu pernah Bu. Terus kemudian ada juga yang di Wonogiri itu pelecehan seksual
yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru agama kepada 12 orang anak SD. Ada itu di Wonogiri. Nah, selagi bukan kekerasan seksual, dan yang kedua bukan kekerasan yang sampai menimbulkan anak menjadi disabilitas sementara atau terluka, itu sebenarnya kami masih memaklumi, Bu. Masih memaklumi. Nah, termasuk di kasus ini tuh masih sangat mungkin sekali. Saya juga pernah jadi guru BK. Kalau murid saya ngeyel ya tak oyak, Bu. Bener, apalagi itu kok merokok di sekolah. Nah, yang membuat kasus ini besar, ini live ya. Kalau saya ngomong tanpa mikrofon, oh enggak, nanti minta tolong di-cut ya. Saya spill kasus itu hanya di sini. Yang membuat kasus itu besar adalah ada keterlibatan orang lain untuk menjatuhkan guru ini, Bu. Ya, kenapa? Kami tahu karena kan tim kami turun ke sana. Komisioner juga ada yang turun ke sana. Yang membuat kasus ini besar, sebenarnya ini kan sudah dimediasi, sudah selesai. Tapi kasus menjadi besar karena ada pihak internal di sekolah itu, guru yang kemudian ingin memanfaatkan kesempatan dan kebetulan tidak suka dengan kepala sekolahnya. Itu menjadi berat. Gitu. Itu tidak kami spill, hanya di sini loh ini. Di Purworejo. Nah, kemudian kalau melihat lagi kasus ini sudah lama, Bu, tapi muncul lagi. Nah, disitulah yang menjadi persoalan. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah bisa sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen? Bisa banget. Buktinya juga sekarang berjalan. Mohon maaf Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wali Purworejo, Ibu Hajar Yuri Asturi MH. Dari Muhammadiyah. Sungguh rawuh Ibu. Selamat datang Ibu Bupati. Wah, ini pas sekali nih kita membicarakan tentang peran politik perempuan dan bupatinya perempuan. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Izin Ibu sambil saya tutup sekalian. Ini tadi ada pertanyaan, Bu, tentang bagaimana Undang-Undang Guru Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebetulan saya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau ada kasus kejadian di sekolah, nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pasti Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa beriring sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan untuk Guru dan Dosen yang agak menjadi benturan ketika ada pihak-pihak lain. Nah, maka kalau ada kejadian di sekolah, mohon bisa diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu. Kemudian orang tua juga harus komunikasi dengan sekolah, sekolah komunikasi dengan orang tua. Intinya begitu ya, Ibu Ye. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan semoga bisa lebih banyak sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sebenarnya atas ilmunya untuk kasihnya. Selanjutnya ada sesi foto bersama dengan Monggo. Sekalian dengan Bu Ibu diatur